Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada KRPN TV. Jadi pada malam hari ini kita akan penelusuran. Untuk penelusuran lokasi secara kasat mata kita berada di pemakaman. Namun untuk tempatnya memang jauh dari pemukiman warga dan akses untuk masuk pun sangat sulit. Kita tadi lewat ladang guys. Jadi ladang itu kan ada galengan, itu bahasa Indonesianya apa itu. Jadi lewat situ dan muter guys, karena belum pernah ke sini. Kita setelah mendapat info dari teman itu memang untuk lokasi ini direkomendasikan ke sini. Untuk mitos kita belum sampai mencari atau belum bertanya-tanya sebelumnya. Untuk itu kita nanti mencoba untuk tadi sudah penelusuran karena nggak tahu kenapa tadi untuk video filenya itu sudah motong sendiri deh, jadi ke cut. Untuk itu kita memulainya lagi. Untuk lokasi ini pemakaman termasuk kecil dan untuk pencahayaan tidak ada guys, karena di sini sebenarnya itu pemakaman sudah terang, sudah pencahayaan sudah baik, sudah terang. Namun di sini itu enggak, karena kurang tahu kenapa, atau mungkin sangat jauh dari akses warga setempat atau bagaimana, saya tidak tahu, kami tidak tahu informasinya. Mungkin sekilas itu untuk bagaimana nanti informasi yang kita dapat. Menunggu Mas Tony. Mas Tony sedang mencoba berinteraksi atau komunikasi dengan sosok di sini, atau kita mengulas misteri di sini. Untuk itu dukung kami jangan cara like, comment, share, and subscribe. Ya susah tambahin cahaya tuh. Gak ketok ya. Gak usah aku tambahin malah. Tak minta.
Iya Ton. Hah? Agak leren. Iya. Gangane apik Ton. Ya sing ketok kuwi lho. Ya tapi aneh sing Joko. Ajedas ya. Blur. Mulai penampakan ya renek penampakan. Tak style aku itu. Tenang. Dia enak yuk kira-kira mana itu. Mana? Lakap bulu-bulu. Yang detik. Nolak itu pernah kena. Cetak tuh. Oke. Masuk Mas. Siap. Oke guys, jadi setelah kita penelusuran tadi sudah saya katakan kalau memang video sebelumnya memang kehapus dan kita mencoba mulai video lagi, namun tidak kita ikutkan untuk penelusuran karena kita sudah melakukan penelusuran berkeliling jalan-jalan di lokasi ini. Jadi memang untuk luas memang kecil termasuk, dan sementara ini kita langsung saja. Jadi apa yang ditemukan oleh teman-teman kita guys, langsung saja. Untuk Mas Sus, monggo Mas. Tadi sempat bilang tadi sampean. Kok mesti tau? Loh, gak mesti Mas, mau ngomong sampean. Timbang gak ngomong. Oke. Monggo. Iki ceritanya piye? Kok awet apa kok Awal mburi? mungkin ketika kita sudah menjujuk Sini juga, ya. Pak. Menjujuk, kita menelusuran sekilas melihat lokasi ini, bagaimana pandangan sampean Mas. Pandangan sampean itu melihat apa? Terus lalu bagaimana untuk aura, energi dan sebagainya, monggo. Oke. Pertama kali kita datang ke sini Mas ya. Guyu. Oh, untuk awal perjalanan kita tadi sangat ini ya. Sangat tidak tahu ya. Paling tidak gini Mas ya. Yo muter-muter dulu Mas ya. Oke. Karena memang belum tahu lokasi ini Mas. Ya, betul. Untuk pertama kali masuk ke sini, saya merasakan energi yang nggak begitu
tinggi lah ya, Mm-mm, biasa lah biasa. energinya. Dan dalam pandangan batin saya, di sini ada banyak sosok lah. Oh, sosok. Oke. Banyak sosok. Kalau dalam pandangan saya cowok semua mas ya. Sosok semua. Hmm, Mungkin ada Cuma- yang dominan, Mas. serem-serem kayak barong. Oke. Yang dominan untuk mata batin sampean, Mas. Mungkin lebih dominan di lokasi ini. Oke, kalau lebih dominan yang itu, yang seperti barong itu dia nunggu pusaka mas. Hmm. Untuk wujud pusakanya tahu, Pusakanya keris mas. keris. Hmm. Baik. Nggak tahu kalau pandangan mas Tony beda. Mm-mm. Kita sebelumnya memang nggak ada seperti kompromi nggak guys, jadi menurut pandangan kita aja itu seperti apa, lalu nanti mungkin karena Mas Troni high quality guys, jadi Iya. nanti untuk penjelasannya secara Dia kan yang- lebih mendalam nanti diterangkan oleh Mas Troni. betul. Bener Mas. Oh iya benar. Oke. Cukup Mas. Cukup mas. Ada tambahan sedikit dari saya guys, ini sebelum ke Mas Tony, mungkin untuk saya memang sama, untuk energi memang medium ya, medium nih Mas ya, Iya. medium, tapi saya masih banyak tanda tanya karena memang minim pokoknya paling minim guys, aku paling minim. Jadi untuk sekilas sosok memang sama seperti Mas Sus, tapi untuk detailnya saya tidak bisa menyebutkan. Intinya tadi ada laki-laki itu, dan laki-laki, dan memang iya yes, nek kuaranya kok bareng, tapi aku detailnya gak paham Mas. Jadi seperti itu. Dan tadi sempat saya itu terfokus Iya. malah di sana Mas, saya tadi sebelumnya pas kita keliling mubeng ya Mas, saya malah tertarik di sana itu jati-jati Mas itu. Sing kono Mas, kono lho. Menawa. Jati-jati. Menawa. Pokoknya ada pohon-pohon guys. Itu di luar lokasi makam karena tidak ada makamnya guys. Saya emang terfokus di situ. Entah ada apa, saya belum menemukan sesuatu karena kita juga tidak penelusuran sampai ke sana. Kita hanya ke lokasi makam. Jadi ada tambahan sedikit di situ untuk saya. Mungkin langsung saja Mas Tony. Untuk jelas ya Mas. Kita bagi cerita. Tidak untuk dipercaya, tapi paling tidak kita menemukan seperti ini. Jadi kono gak perlu percaya Mas yo. Cuma ya memang kita apa adanya seperti itu guys. Percaya monggo gak ya? Monggo. Ya paling tidak ambil yang baik, tinggalkan yang buruk guys. Monggo Mas Troni. Mungkin semua penasaran ya kenapa saya ke sana. Oh iya, Nah, Iya. itu kan. pasti. Karena saya sendiri juga masih bertanya, Nah, kok niku kono malahan ngono Mas. Monggo. saya ada satu melihat sosok kecil yang lari ke sana. Heeh. Setelah sampai sana, saya merasakan ada sebuah dorongan. Dan saya rasa tempat itu bukan sering ya, tetapi pernah beberapa kali dilakukan untuk ritual. Itu apa itu Mas? Nah, nomor. Saya nggak tahu, saya nggak mau buat jenenge mengarang cerita. Oke. Gue tenan ya. Oh iya. Oh iya. Mas bahaya Mas. Tapi kan Bahaya. kita tidak pernah mengatakan lokasi ini di mana Mas. Aman. Akan cari. Pokoknya iya neng sarean. Kewabe sarean aja. Setelah itu saya sedikit bukan membuka gerbang ya, Heeh. lebih ke membuka kepekaan, Oke. menjadi lebih sensitif. Iya. Mas ini Mas ya. Setelah itu saya melihat ada lebih dari 5 sosok gundul. Paham ya? Oke. Nah, itu jadi saya nggak tahu tempat ini untuk apa umumnya, yang jelas makam ya. Tapi sisi negatifnya kita nggak tahu. Ada 5 lebih, dan saya ditemui oleh
bapaknya. Bopo. Nah, sing angon gundul. Bopo. Oke. Nah, itu sosoknya besar sekali, tapi apa ya? Maksudnya ya tidak terlalu nyeremin lah. Untuk saya maksudnya. Saya hanya bertanya ya, kenapa ada sosok itu di sini gitu loh. Dia menjelaskan semuanya dari mulai ritual, cara tutorial meminta gundul itu sampai ke pemutusnya. Itu cerita nomor Cerita nih gak apa mas. Cerita iki mboten apa-apa. Yang penting ID kan orang mas. ya, Paling tidak berbagi tutorial. nah, jadi semacam jadi apa jadi calo Kalau naon ya banyu ojo mas. seteran nih Yang make siap dituku wong nggih. piye Siap dituku Ada saya hitung. jadi wong arep ya Atau sendiri ditebus. embo. Aku malah curiga ya gitu. jadi gini tutorial mengadopsi gundul. Yang pertama, siapkan gentong kecil, wadah air, diisi air, ditutup, dibawa ke sini. Kemudian gentong itu dibuka, terus airnya dibuat mainan, kercik paham? Oke. Nanti si apa ya jenenge, si pelaku ya, calon pelamar wes, enteng-entengane. Ya. Itu dia harus bilang gini, Rene oleh, aku bapakmu. Oke. Paham ya? Tapi ini cuma anu lho, melok tenan. Ojo lah. Ojo loh mas. Nah, yang kedua si orang tersebut akan didatangi oleh satu sosok gundul gitu yang akan diadopsi. Tetapi sosok itu akan memberikan syarat. Syarat pertama mutlak adalah kepiting bule, ngerti gak? Bes yang putih, kepala putih. Oh iya. Itu syarat mutlak mengadopsi gundul. Yang harus ada, yang harus dipenuhi. Nah, setelah itu sebelumnya saya berpena. Ya. Si pelamar harus menemui satu oknum spiritual yang benar-benar paham dalam bidang pergundulan. Itu. Kemudian si oknum itu akan memberikan wadah, tempat rumah si gundul, Oke. medianya. Bukan jejak si gundul ya. Nah, bukan. Itu terlalu lucu. Iya. Jikalau ya si pelamar itu belum bisa memenuhi syaratnya, malam itu juga dia pulang. Besok dia kembali bawa syarat yang diminta oleh si gundul itu. Kemudian si pelamar itu pulang, dia harus menyiapkan satu ruangan kosong kecil, sepetak pun bisa kan, untuk satu orang dan satu gundul, nggak perlu banyak-banyak, perlu luas. Kembali lagi bahwa si gundul ini tidak mengenal uang ya, jadi kita harus mengajari dia untuk mencari uang itu. Jadi konggon yuk konggo siap cara mas. Nah, cara pelamar didiklat ya. Kita harus mengajari. Setelah Terus itu di training ya. Training. Ya gak training langsung kerja. Wis diwarai sih, sekolah sih. Iya. Agar dia bisa tahu ini namanya uang gitu. Ini dari bentuk atau dari penciuman mas? Warna. Ditutui Itu barangnya mas warnanya ya. sama mas. Apanya? Warnanya. Warna. Ya kan 5.000 sama 100 yang sama. Tek, Merah. duit anyar terus ya, repot malah. Karena nek bedane. Tetepan abangnya satu orang manungsa gak beda nih. Nemen. Sing gurune barang iki lah sing marah iki lah.
Kayak banget temen. Yang gundul gak suka-suka ya kuwi. Gak beda. Bangkrut. Mendino oleh selawe. Lanjut Mas. Jadi setelah itu kita kembali lagi ke si gundul. Jika si gundul itu misalnya umur 2 tahun ya, kita harus tahu kita belikan baju anak umur 2 tahun. Maksudnya bukan gundul itu seperti manusia 2 tahun, enggak. Yang penting kita patokannya umur. Dia butuh mainan, butuh permen dan lain sebagainya untuk dia menghibur diri dikala tidak bekerja. Nah, itu. Emang ada liburnya Mas? Oh, ada. Selo Mas. Pak Tony Ada atau ceritaan nanti. Liburnya pas apa. Jadi setelah itu syarat yang kedua adalah kita harus siapkan kaca. Kocong nyelon. Untuk Jawanya kocong nyelon. Kira kaca pembesar Mas. Oh, nggak penting itu. Dia nggak tahu gunanya. Yang ketiga kacang hijau. Ini favorit. Favorit ya untuk hitung-hitungan. Matematika. Tuh. Kayak 1 ke 10. Dan yang keempat, real kan nyusu ya. Iya. Mohon maaf, nyusu. Nyusu istri dari si pelaku. Itu. Kalau belum punya istri? Iya, mosok pesugihan rugi bojo. ya menawa lho Mas. Menawa Jeneng saiki lho akeh buta. Oke. Nuruti gengsi ya. Tapi ada gundul yang dia tidak nyusu. Dia hanya memakan makanan yang seperti sajian gitu loh. Dupa. Kalau dia bilang itu kukus. Tahu kukus? Heeh. Apa? Roti. Sekarang. Itu semacam wewangian yang dia hirup untuk tenaga dia, untuk makanan. Itu. Jadi kembali lagi bahwa meskipun pesugihan paling mudah ya, saya bilang paling mudah, tetapi rasa sakit itu pasti ada. Kenapa saya bilang? Karena nyusui itu pasti ada rasa sakit. Itu tidak lama, hanya beberapa menit bahkan detik. Itu pun juga tidak tiap hari, di hari-hari tertentu. Sama halnya dengan pesugihan yang lainnya. Itu. Kemudian ketika sudah selesai di training, dia sudah dirasa siap untuk bekerja. Disitulah oknum itu akan melepaskan dia di hari tertentu juga. Mungkin tadi tanya liburnya ya. Oke, jadi gundul ini itu mencari uang itu tidak pas, maksudnya tidak pas setoran hari ini. Dia akan mencari uang yang lebih. Dimana ketika dia disuruh untuk kerja lagi, dia nggak kerja, dia main. Karena dia sudah punya tabungan, ngambil di hari yang lalu. Itu. Ketika dia pulang dia setor. Nah, itu kan dia libur, dia main bukan kerja. Itu. Kalau sudah saya bilang ya si pelamar itu dibodohi ya kalau menurut saya, karena dia nggak tahu. Tetapi perlu diketahui bahwa orang yang mencari pesugihan gundul itu dia pasti tahu sosoknya. Nah, di sini saya garis bawahi, bila ada oknum spiritual yang menawarkan pesugihan tersebut tetapi si pelaku tidak bisa tahu bentuknya, lebih baik jangan, karena itu adalah penipuan. Kalau kita nggak tahu barangnya, gimana kita bisa dapat uang gitu loh. Jadi kalau di sini ya, itu si pelamar harus telanjang bulat. Hanya sing suami tok Mas. Si pelaku Ya iya maksudnya sing minta si suami tok iku ya. kesini sendiri berdua sama Oknum spiritual. si oknum.
Kemudian setelah apa namanya, apa sih, pasti tembung dihadirkan sosoknya si bapaknya tadi, dia akan ditinggal sendirian, dia pulang loh ya. Itu jadi yang bosan adalah nunggu si gundul ini suka nggak dengan si apa pelaku. Bisa 2 jam 3 jam 4 jam harus stay duduk di situ sambil mainin air. Itu yang bosenin. Tetapi setelah beberapa lama dia menunggu, itu ada sosok yang datang. Matanya satu, telinganya panjang, tubuhnya gak kayak normal. Seperti itulah sosok tuyul, tahu sendiri. Dia akan ikut, kemudian diklat. Wah, selesai. Pemutusnya saya nggak akan cerita di sini. Itu rahasia kita bersama. Tuh syaratnya melakukan pesugihan gundul. Udah mas, Rawat bukan? udah untuk dipahami, mungkin untuk kalian memahaminya memang mudah, namun jangan sekali-sekali Anda melakukannya. Pada dasarnya itu untuk pesugihan dan kita itu untuk intinya ini gak apik tuh mas, maksudnya untuk paling tidak untuk teman-teman biar tidak melakukan hal tersebut itu gimana mas? Ada nggak hal negatif yang diakibatkan hal tersebut mas, pesugihan gundul itu? Oke. Mungkin kalian yang nggak tahu ya, memutus perjanjian gundul itu bukan hal yang mudah. Itu sulit. Karena apa? Karena dia punya bapak. Itu tadi. Dia punya semacam bodyguard yang akan selalu melindunginya di saat dia disakiti. Meskipun itu sudah diadopsi oleh orang lain. Itu. Jadi ketika semisal si oknum itu mendatangi spiritual yang lain untuk dimintai tolong untuk memutus perjanjian, tetapi si oknum tersebut tidak mampu atau memaksakan diri, itu akan malah menjadi korban Spiritual ya mas. Jadi meskipun pesugihan tuyul ini termasuk pesugihan paling mudah ya, paling ringan, tetapi apapun itu kita butuh ragat. Podo-podo usahane ya mas. Podo-podo usahane, podo-podo nekate, podo-podo tekate. Paling tidak modal tersebut bisa kita lakukan untuk lebih ke ranah yang positif. Dan itu untuk tuyul itu ada tebusan nggak mas? Gimana maksudnya? Ketika kan ada setelah itu yang memutus itu mas. enggak, Gimana? kan kalau mau cari tuyul katanya ada tebusan berapa gitu. Itu kalau kita mendatangi oknum spiritual, kita minta memaharkan sosok itu. Nah kalau posisi kayak gini kan mas ya, masih gak mahar ya mas ya. Karena kan usaha diri tirakat lah, menunggu itu tadi. Iya. Iya. Jadi kan kalau kita beli itu kan dapatnya juga monoton ya. Kalau kasarnya kita beli 1 juta, tuyul itu nggak mungkin melebihi dari mahar itu untuk setoran. Untuk setoran per hari atau per dia kerja Per itu dia mas. kerja, dia hanya akan memberi uang maksimal 1 juta itu. Tapi kan lu mintu mas. Ya ngemei mari kesel. Ngapain begini? Tapi itu tiap hari ya? Apanya? Ngempengnya? Enggak, Ya pasar budaya di kerja. hari tertentu. Enggak pasar budaya kerja. Ada hari tertentu. Karena kan tuyul itu juga dia namanya anak kecil ya. Oke. Gampang bingung. Wis ngono ya kasarane. Ketika dia mau nyuri, dia akan diajak oleh bapaknya. Ditunjukkan lokasinya. Entah itu digendong, entah ditaruh mana, yang penting dia diantarkan dulu. Kemudian setelah itu dia ditinggal di situ, dirasa waktu sudah aman, dia akan kerja. Wis ngono tok ae. Enteng-entengan. Nawari ben kena.
apa? Ya Mas Sus. Nah, sebelumnya kita mendapat informasi untuk lokasi ini bulan apa Mas? Bulan Gundul. Apa ya? Pernah itu ya? Kemungkinan. kurang jelas. Kita nggak bisa menafsiri sembarangan ya. Bapak-bapak itu yo anu, Mas. Gundul Mas yo. Iya aja gundul lah botak itu Mas. Heeh, ya botak. Gak sopan Iya. sampai. Tapi Nih. dia duwe jenggot duwewu. Betul. Bener. Di posisi ini di Mas. Roh aku. Dia di sini. Eh? Dia di Oh, sini. itu siapa Dia Mas? ada Orang di ini. dalam suatu dimensi. Punten. Beda Dimensi dimensi. iki lho. Gitu. Oke, mungkin cukup Mas ya. Durasi sangat panjang, mungkin sampai setengah jam paling. Mungkin seperti itu guys. Kita hanya berbagi cerita bagaimana Anda bisa menyikapinya dengan baik, dan jangan lupa ambil sesuatu yang baik dari kita. Kalau memang itu buruk jangan diambil. Pada dasarnya pentafsiran Anda sangat berperan penuh untuk ini. Jadi kita hanya membagikan cerita dan tidak lebih. Mungkin cukup Mas Sus. Ada tambahan Mas Tony? Cukup. Mungkin itu dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.